bisa stop. Yang sudah stop bisa mulai olahraga. Yang sudah olahraga bisa olahraga lebih efisien lagi, dan seterusnya. Jiwa positif inilah yang ingin kita sebarluaskan lewat situs kami. Kami percaya bahwa situs kami bisa menjadi sesuai dengan seleranya, sesuai dengan apa namanya dompetnya, bisa memilih produk-produk untuk meningkatkan testosteron secara alami. Oke, lanjut. Slide berikut. Admin, saya minta bantuan slide. Oke, ini tadi slide lagi. Oke, balik dulu. Nah, balik dulu. Nah, ini teman-teman ya, bapak-bapak. Jadi kalau ada orang nih, balik dong. Yang tadi kan, nah ini. Ini ada dokter Boyke. Ini dokter Boyke trapesiusnya seringkali sakit, kepala sakit, leher sakit, dan ini juga banyak pasien saya yang punya masalah sakit leher. Itu menahun ya, ada yang sampai puluhan tahun ya, cuma karena spasma atau ketegangan di leher, ketegangan otot di leher, sehingga meminum obat penahan nyeri bertahun-tahun. Dan dampaknya apa? Kalau orang minum obat penahan nyeri bertahun-tahun, itu gairah seksnya hilang. Ya, makanya kalau orang hanya minum obat, nyerinya nggak dihilangin, sebetulnya nggak susah ngilanginnya ya kalau orang yang tahu. Jadi malah mengganggu fungsi tubuh kita yang lain. Nah, yang di tengah itu gambar Niko, saya bantu untuk bahunya, ya. Salah satunya malah penyebabnya ada di bawah ketek, bukan di bahunya langsung. Yang paling kanan itu Ronald, barangkali Bapak Ibu, Bapak-bapak tahu Ronald yang presenter, dulu ada di Extravaganza, dia punya masalah back pain, sakit pinggang. Sakit pinggang itu membuat dia susah sekali bergerak dan banyak mengkonsumsi obat-obat pereda nyeri gitu. Udah dibawa ke sana kemari, nggak ketemu, malah temennya sendiri di televisi yang membantu dia. Oke, slide berikut. Slide berikut, kawan. Nah, ini aktivitas saya di televisi. Saya membantu edukasi untuk pola hidup sehat, termasuk nanti kalau ada dana boleh tambahkan penggunaan teknologi laser. Tapi basic saya adalah bukan teknologi lasernya. Saya ingin pemirsa itu tahu pola hidup sehat. Ya, kita slide lagi. Lanjut. Lanjut. Nah, teman-teman, kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Setuju apa setuju? Siapa yang mau tuanya begini kondisinya? Coba katakan saya yang mau, saya. Ketik tuh di situ. Setuju nggak? Mau nggak? Nggak mau ya. Nah, kalau nggak mau, kita harus menjaga kesehatan pembuluh darah. Ini orang ini mengalami stroke. Jadi ketika berbicara kesehatan pembuluh darah, dampaknya ke kepala itu stroke, ke jantung itu kekuatan jantung bisa bikin serangan jantung, ke alat vital bisa menyebabkan impoten. Ya, jadi kalau hari ini saya mengajarkan bapak-bapak sekalian kesehatan pembuluh darah, sekali lagi, fokus kemampuan seks itu adalah bonus. Yang saya inginkan dari Anda adalah Anda betul-betul sehat, bugar, dan kuat. Dalam artian yang sesungguhnya. Ini yang saya pengen saya sharing sama Anda. Sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena mungkin ada yang udah telanjur sekarang ini mengkonsumsi obat-obatan yang bikin badan orang itu lemas. Misalnya saat ini mungkin Anda udah telanjur minum obat kolesterol. Obat kolesterol itu bikin badan lemah, teman-teman. Obat kolesterol itu bikin menyebabkan namanya rhabdomyolysis. Otot itu, lisis otot itu kayak nggak ada tenaganya. Obat kolesterol itu bisa menyebabkan jantung itu menjadi kekuatan kontraksi ototnya berkurang. Mungkin otot paha Anda kuat, tapi jantung Anda jadi tidak sekuat otot paha Anda. Nah, bisa menyebabkan henti jantung. Mungkin Anda yang sudah terlanjur terkena diabetes, badannya sudah lemah, minum obat, malah jadi di bawahnya nggak bermasalah. Karena obat diabetes golongan yang namanya metformin itu juga bisa menyebabkan masalah seksual. Obat hipertensi yang golongan beta blocker, kalsium channel blocker, diuretik itu bisa menyebabkan impotensi. Makanya walaupun kita ingin kembali sehat, tapi saya harus tahu, harus kasih tahu sama bapak sekalian bahwa semuanya nanti proses ya. Karena kondisi yang Anda alami sekarang itu adalah proses yang sudah terjadi puluhan tahun di belakang. Oke, admin, tolong slide lanjut. Slide lanjut.
Halo, mana adminku nih? Ya, teman-teman mungkin juga pernah lihat mana admin. Oke, pernah juga melihat ini ya, orang mengalami serangan jantung ya, serangan jantung. Mana nih? Ya, mengalami serangan jantung. Sementara katanya ada dua nih ceritanya. Katanya kondisinya sedang sehat-sehat saja, ya. Tiba-tiba serangan jantung. Ada yang bisa merupakan dampak dari pengobatan. Ada yang memang masalahnya adalah penyumbatan pembuluh darah sudah terjadi tapi Anda abaikan. Nah, salah satu tanda pembuluh darah Anda bermasalah adalah ereksi Anda tidak keras. Sekali lagi, sekali lagi fokus saya hari ini adalah kesehatan, bukan seksnya. Tapi seks itu alat bantu supaya Anda senang belajar. Ketika orang punya masalah dengan seksualitas, Anda harus tahu Anda punya problem yang sudah mengintai Anda, baik serangan jantung, stroke, gagal ginjal. Itu sebabnya, walaupun nanti kita membahas tentang kekuatan seks, sekali lagi, saya ingin Anda itu sehat dalam artian yang sesungguhnya. Nah, kita mulai sekarang ya, kita belajar lewat gambar dan lewat tulisan-tulisan. Saya minta teman-teman, bapak-bapak sekalian untuk memahami konsep-konsepnya. Nanti materi ini akan kami kirimkan PDF-nya ya. Jadi nggak usah khawatir. Anda akan saya kirimkan PDF-nya untuk bisa belajar lagi apa yang sudah kita pelajari malam ini. Oke, admin, mohon slide berikut. Ya, mohon slide berikut. Oke, saya mau bacakan ya, teman-teman. Ada 5 poin penting sehubungan dengan seks, kesehatan, dan kebugaran. Belum, bos. Belum, bos. Balik dulu, balik. Saya mau bacain dulu 5 poin. Ya, nomor 1, fungsi seks adalah gambaran kesehatan pembuluh darah, otot, dan saraf. Saya ulangi ya. Fungsi seks adalah gambaran kesehatan pembuluh darah, otot, dan saraf. Jadi, kalau saya hari ini membantu Anda untuk bisa kembali uh, fungsional dalam urusan seksualitas, itu yang saya bantu bukan seksnya, tapi yang saya bantu adalah kesehatan pembuluh darah, otot, dan sarafnya. Nomor 2, ereksi yang kuat artinya pembuluh darah jantung dan otak Anda sehat dan kuat. Ya, jadi Anda bisa berharap hidup yang lebih panjang, long lasting, kalau Anda punya ereksi yang kuat tanpa obat. Ya, tanpa obat. Bukan berarti tidak boleh pakai obat. Namanya orang butuh, sekali-sekali boleh pakai obat. Tapi kita harus punya gaya hidup yang sedemikian rupa sehingga tanpa obat bisa punya ereksi yang kuat, ya. Eh, karena ereksi yang kuat adalah tanda pembuluh darah yang sehat. Nah, senang ya kalau belajar kayak begini ya. Senang nggak? Kalau senang, katakan, ya saya senang. Kalau nggak senang, saya selesaikan webinarnya malam ini. Coba mana? Pada senang nggak ilmu-ilmu yang kayak begini? Wah, nggak senang nih, kayaknya kita harus selesaikan nih. Wah, bubar lah kita, bubar, 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 bubar. Lanjut nggak nih? Bapak-bapak lanjut nggak? Tanya dulu nih. Wah, kayaknya nggak seneng nih. Oke, lanjut. Baik. Siap, Pak Gendon Purboyo. Lanjut ya. Tiga nih, poin ketiga. Ini logika saya nih, Pak ya. Jika Anda sudah pakai obat kuat, maka sesungguhnya tubuh Anda sudah tidak kuat. Jadi jangan dibiarin. Ya, ketika ketika berhadapan dengan pasangan Anda, ya, resmi atau nggak resmi, mana saya tahu pasangan nggak resminya ada, ya. Anda minum obat kuat dulu, atau apalagi yang paling payah, saya minta jangan ngotot, Pak. Bahaya. Udah sering kali masuk ke saya baca laporan teman saya, siapa baca, laki-laki usia 50 tahun, usia 60 tahun meninggal mendadak saat berhubungan badan karena minum obat kuat dan minum minuman berenergi. Jangan, Pak, belajar dulu di sini. Ya, kalau sampai obat kuat, entah Viagra, entah Cialis, entah Levitrat, entah Erectil, ternyata sudah tidak berfungsi, hati-hati, Pak, hati-hati. Kalau sampai obat kuat itu tidak berfungsi, tidak ngefek, itu hati-hati, kondisi kondisi Anda itu sudah payah, ya. Ini tanda. Jadi harusnya kalau memang membutuhkan itu bukan yang
setiap saat membutuhkan pakai, bukan begitu. Ya, occasional aja, sekali-sekali aja. Oke. Nah, poin keempat, silakan masuk, Pak Daniel Wilson. Poin keempat, kesehatan dan kebugaran seks itu dinamis sesuai perlakuan kita terhadap tubuh kita. Jadi kalau Bapak selama ini tidak mau belajar tentang pola hidup sehat, the food you ate yesterday is walking and talking today. Apa yang Anda makan kemarin, apa yang Anda lakukan terhadap tubuh Anda kemarin, sekarang ngomong nih. Apakah kemarin Anda merokok berpuluh-puluh tahun, Anda minum minuman keras, Anda minum narkoba, menggunakan narkoba, sekarang berefek gitu. Jadi, kalau misalnya Anda baru hidup clean, hidup sehat 1 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir, sementara 30 tahun terakhir Anda hidupnya polanya tidak sehat, ya jangan buru-buru mau pengen kembali normal. 30 tahun Anda rusak tubuh Anda pingin langsung instan beres sekarang. Nggak bisa. Butuh proses ya. Mudah-mudahan masih Anda bisa kita kerjakan. Dan saya yakin harapan itu masih ada. Kenapa? Karena Anda masih bernafas. Anda masih bisa menyimak webinar kita malam ini. Itu sebabnya saya ingatkan sama Anda, kondisi kesehatan dan kebugaran seks manusia itu dinamis sesuai perlakuan. Tubuh kita akan berespon sesuai perlakuan kita terhadap tubuh kita. Anda mau memperlakukannya dengan makan buah 3 kali sehari, sebulan di muka, 2 bulan di muka, 3 bulan di muka, tubuh kita akan berespon sesuai dengan perlakuan kita. Anda mau berhenti merokok sekarang, 3 bulan di muka, badan kita akan berterima kasih, berespons dengan jauh lebih baik nantinya. Ya. Nah, kelima adalah tubuh manusia itu seperti kendaraan bermotor. Kondisinya tergantung perawatan. Saya mau buktikan sama Anda. Pernah lihat nggak bapak-bapak atau ibu-ibu umur 80 tahun masih bisa ikut maraton? Pernah ya, lihat ya, masih bisa ikut maraton. Bahkan ada yang ikut aktivitas olahraga namanya CrossFit, push up, pull up, lompat-lompat, lari, terus squat, weightlifting pada usia 70 tahun masih bisa. Artinya apa? Fungsional, karena dilatih, dirawat. Sementara saat ini kita tahu usia 35 tahun sudah meninggal karena gagal ginjal. Usia 38 tahun serangan jantung karena diabetes. Kenapa? Karena memperlakukan tubuhnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan tubuhnya. Tapi yang dia mau aja. Nah, artinya apa? Saya mau insyafkan kita semua dulu di sini, bukan hanya Anda, saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Kondisi saya saat ini adalah dampak dari puluhan tahun apa yang kita pilih di belakang. Nah, kita pengen maju ke depan, pengen perbaiki. Nah, untuk memperbaiki yang di depan, yang di belakang yang rusak-rusak ini harus kita hentikan. Pola hidup yang tidak sehat ini harus berhenti total. Dan nanti ketika Anda berhenti total, ada masalah psikologis di situ. Anda mungkin diledek-ledekin sama teman-teman, keluarga, istri, pacar barangkali, cie hidup sehat, cie hidup sehat. Ya udah biarin aja ya, karena mereka tidak tahu bahwa konsekuensinya itu ntar kalau sampai kena penyakit. Oke? Nah, slide berikut. Admin, bantu saya slide. Saya pengen teman-teman semua pada pinter di sini. Ayo slide. Biasanya saya kasih sharing seperti ini tuh di corporate, teman-teman. Jadi kalau di corporate saya diundang, itu saya nggak bicara cara nurunin kolesterol, asam urat, diabetes, itu nggak ada yang datang tuh, orang nggak happy. Tapi kalau saya kasih ilmu seks segini, penuh ruangannya. Saya pernah diundang sama Hypermart itu, dikasih jam setengah 8 malam. Eh, meeting sales nasional, dikasih setengah 8 malam, habis makan malam. Jadi artinya acaranya acara bebas. Bicara kesehatan, siapa yang mau datang? Jam 6 sebelum break, saya minta mic-nya, saya bilang, nanti habis, saya Dr. Faidon, nanti habis acara, saya akan ajarkan cara supaya seksnya kuat, keras, tahan lama, dan spermanya banyak. Penuh, Pak. Penuh, Pak. Nggak ada yang mau balik tuh, Pak. Habis makan balik lagi ke ruangan semua laki-laki. Siapa yang mau menghilangkan kesempatan dapat ilmu beginian ya. Di oil company juga saya pernah di oil company juga berapa kali ketika saya kasih temanya seperti ini, itu kapalnya penuh, itu ruangannya penuh.
sampai 200 orang, 300 orang penuh. Ya, yang saya ajarin ini, teman-teman. Jadi yang saya ajarin ini. Jadi kalau saya diundang di corporate, barangkali Anda ada yang mengundang saya untuk kesehatan. Ini yang saya ajarin nih. Hormon testosteron, kebugaran otot, dan kesehatan pembuluh darah supaya apa? Seksnya keras, kuat, tahan lama. Ya, ini yang mau saya ajarin. Wah, langsung semangat semua nih belajar. Gile. Nah, kalah mahasiswa kedokteran kalau sama bapak-bapak yang udah urusan pengen belajar seks, kalah semua. Oke, 3 poin penting ya. Bapak-bapak ya, hafalin 3 poin penting ini dan nanti dalam kegiatan Anda, walaupun ini berbicaranya seks, tapi percayalah, ini sesuatu yang sangat baik buat kesehatan Anda. Ya, admin, lanjut. Kita bicara testosteron. Ayo dong, admin. Nah, oke, testosteron adalah salah satu hormon steroid, artinya terbuat dari kolesterol. Jadi, kalau misalnya kolesterol Anda tinggi, lalu Anda pakai obat kolesterol, testosteron Anda nanti turun, gairah seks Anda turun. Memang obat kolesterol menurunkan gairah seks. Karena kolesterol, maka testosteron alami turun. Sebetulnya kata kuncinya adalah bagaimana kolesterolnya supaya tidak tinggi, tapi nggak perlu pakai obat. Kan harusnya begitu. Bukan pakai obat buat turunin kolesterol. Ya, nanti saya jawab pointernya. Pointer ini saya kasih tahu ntar di belakang. Ya. Nah, kolesterol itu sendiri diproduksi di liver. 80% kolesterol yang ada di dalam darah Anda semua itu berasal dari liver. Artinya untuk mendapatkan kolesterol yang sehat, Anda harus punya liver yang sehat. Satu. Kedua, kolesterol itu diantar di dalam darah. Jadi kalau kualitas darah Anda jelek, makan gorengan, goreng tepung, makan olahan, makan sosis yang dibeli di minimarket, kemudian minum es krim yang bergula-gula tinggi, itu darah Anda mengental, kolesterol ikut lengket, nggak bisa diantar ke organ target. Jadi kolesterolnya itu bukannya tinggi karena tinggi, tapi karena nggak bisa diantar, karena dia menggumpal-gumpal di darah. Ya, akibatnya apa? Biji Anda, testis Anda tidak bisa memproduksi testosteron. Kolesterol tinggi itu testosteronnya rendah. Kalau kolesterol tinggi, testosteronnya rendah, gairah seksnya kurang. Ya, jadi di waktu yang singkat ini saya mau ngasih tahu sama Anda, jangan takut sama kolesterol, tapi gimana caranya supaya kolesterol tidak tinggi secara alami, itu kata kuncinya. Ya, kata kuncinya Pak, makan buah 3 kali sehari. Nanti saya ulang di poin tentang makan buah. Makan buah 3 kali sehari itu membantu agar kolesterol Anda tidak tinggi. Apalagi air putih cukup, apalagi jalan kaki 5-6 hari seminggu. Boleh jalan kaki, boleh sepeda, boleh renang, boleh kombinasi. Poin kedua adalah kita pengen memelihara testosteron. Testosteron itu penting untuk memelihara massa otot, baik otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Buah apa yang mau dimakan? Buah apa saja nanti. Di belakang kita akan membahas khusus tentang buah-buahan. Ya, tapi secara umum semua buah-buahan itu mencegah kolesterol naik. Semua buah-buahan mencegah kolesterol naik. Dan kolesterol bisa diantar ke biji Anda, ke testis Anda untuk diubah jadi testosteron. Ya, oke. Testosteron memelihara otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Jadi otot rangka itu misalnya ya otot biceps Anda, otot paha Anda, otot dada, otot punggung, otot betis, itu otot rangka namanya. Otot yang merupakan alat gerak. Kemudian otot apa lagi? Otot polos. Usus Anda, kemudian pembuluh darah Anda, ya, jaringan-jaringan ikat itu membutuhkan testosteron. Nah, itu sebabnya saya mengingatkan Anda nih, penting. Orang tua 70 tahun, 80 tahun, ketika hormon testosteronnya tidak dipelihara, tidak mengerti bahwa itu harus dipelihara, dan kemudian kadarnya dalam tubuh turun, dampaknya apa? Dampaknya otot polos yang mengontrol perkemihan kencing itu nggak bisa ngontrol. Makanya banyak orang tua tuh lagi jalan aja udah kebelet kencing tiba-tiba ngompol. Kenapa? Testosteronnya rendah. Orang tua lagi jalan pengen berak, tiba-tiba kayaknya keluar begitu aja nggak bisa kontrol pantatnya. Kenapa? Jaringan ususnya, anusnya nggak kuat, testosteronnya rendah. Jadi ketika bicara testosteron, bukan hanya urusan seks, urusan kesehatan secara umum. Kemudian pembuluh darah Anda yang membuat
pembuluh darah bisa masuk ke dalam penis, kalau testosteronnya kurang, itu kualitas pembuluh darahnya jelek, nggak bisa mencengkram dia, nggak bisa mengikat dan mencegah darah keluar dari penis. Jadi penisnya lemes bawahnya. Itu pentingnya hormon testosteron. Kemudian testosteron penting untuk memelihara otot dasar panggul yang membantu mengontrol kekuatan ereksi. Otot dasar panggul tuh gini ya, Bapak-bapak ya. Anda pernah lagi kencing, terus Anda tahan kencingnya. Berasa nggak tuh ada yang berkontraksi antara biji peler sama lubang pantat tuh? Ada otot-otot di situ. Nah, otot itu adalah otot yang membantu kekuatan ereksi Anda. Testosteron rendah, otot ini nggak kuat ya, cuman berkedut-kedut ringan aja. Anda nggak bisa megang penis Anda tuh nggak bisa dicengkram sama dia. Jadi makanya orang tua ketika otot itu kurang, tadinya nggak punya masalah dengan ejakulasi dini, jadi masalah dengan ejakulasi dini. Baru ngocok 2 menit tiba-tiba udah keluar, dia nggak bisa kontrol, nggak bisa kontrol gelinya, nggak bisa kontrol kekuatannya. Padahal dulu masih muda, umur 30 kayak singa. Begitu umur 50, 60 udah kayak kucing. Kenapa? Hormon testosteron. Ya. Nah, kemudian saya ingatkan satu lagi, testosteron memberi bentuk pada pria sehingga eh, laki-laki menjadi seperti laki-laki, punya penis, punya biji peler. Sementara kalau pada perempuan itu hormon estrogen yang berperan dominan. Ya, pada perempuan menyebabkan payudara, teteknya lebih gede, kemudian ada vaginanya, ada ovariumnya, ada rahimnya, itu dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Nah, cuman apakah perempuan mempunyai kadar testosteron dalam tubuhnya? Punya. Karena perempuan juga punya otot polos, otot rangka, otot pembuluh darah. Dan testosteron berperan pada gairah seks. Jadi, mungkin pasangan Anda, istri Anda, pacar Anda, itu ketika berhubungan seks tidak gairah bukan karena tidak cinta, bukan karena nggak dikasih duit. Udah dikasih duit, masih cinta, tidak punya selingkuhan, tapi nggak kepengen aja gitu, nggak ada hasrat. Karena masalah hormon testosteronnya rendah. Ya. Jadi testosteron ini penting bukan hanya untuk laki-laki tapi buat perempuan, ya. Dan bukan satu-satunya, ya. Jadi eh, kalian deh saya kasih tipsnya. Jadi perempuan itu untuk saya tidak asumsi, saya tidak berbicara cinta dan tidak berbicara komunikasi ya. Saya berbicara dalam kondisi normal-normal saja. Perempuan itu gairahnya akan naik kalau satu hormon testosteronnya tinggi dan ini kata kuncinya adalah pada olahraga. Ya. Olahraga itu walaupun cuma sekedar jalan kaki itu membantu meningkatkan testosteron secara alami, apalagi difasilitasi dengan aktivitas senam aerobik misalnya seperti itu. Ya. Kedua, aktivitas olahraga itu meningkatkan aliran darah pada vagina sehingga seolah-olah vaginanya seperti dielus-elus dari dalam, seperti foreplay duluan. Itu pentingnya olahraga. Ketiga, olahraga itu meningkatkan satu hormon namanya feniletilamin, hormon cinta pada pandangan pertama. Jadi kalau Anda ngajak pasangan Anda untuk berolahraga, ya, sudah di kepala Anda deh bahwa dia itu udah gampang terangsang sebetulnya. Ya, tinggal nanti satu lagi kata minuman kunci untuk membuat perempuan terangsang yaitu coklat. Coklatnya coklat hitam beneran ya, atau coklat bubuk yang misalnya Anda beli mereknya Van Houten tuh. Ya, mereknya Van Houten, misalnya Anda beli di minimarket atau supermarket atau merek apa kayak nggak apa-apa apa aja gitu ya. Atau kalau bisa sih punya dark coklat yang hitam tuh yang di atas 80%, itu kalau dikasih diminum itu baik laki-laki maupun pada perempuan itu meningkatkan tadi hormon feniletilamin, hormon cinta pada pandangan pertama. Nah, jadi kalau Anda ngajak pasangan Anda jalan kaki, kasih minum coklat, Anda pijit-pijit, Anda sudah tahu dia sudah siap. Senang nggak dengan ilmunya? Kalau senang kita lanjut, nggak senang kita berhenti sampai sini. Coba, yang tahu saya, senang nggak ilmunya? Wah, nggak senang ya, kayaknya udah selesai aja dah ilmunya sampai sini aja ya. Nah, lanjut. Oh, Mas Gendon Purboyo kayaknya senang nih sama masa apa obrolan kita. Wih, Pak Zahir. Oke, baru dua nih, 2 dari 13. Pak Rosidin, wah, lanjut. Siap. iPhone lanjut. Oke, baru 4 nih. Pak Nanang, oke, lanjut. Nafi, oh 6, lanjut. Baru 6 dari 13 nih, ya udah selesai lah kita.
Ilmunya jos ya. Oke. Baik, oke admin kita lanjut admin. Lanjut slide berikut. Mas mau nomor lanjut, wah ternyata semua semangat dengan ilmu saya. Lanjut. Mas admin, lanjut Mas admin. Bukan, teman-teman, saya kasih lihat yang sebelah kiri itu ada gambar pembuluh darah yang tersumbat, ya, sama gambar pipa. Saya mau ngasih tahu ada proses oksidasi yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Proses oksidasi itu sama dengan yang membuat pipa jadi karatan. Jadi kalau pipa bisa karatan seperti itu menyumbat, pembuluh darah juga sama bisa karatan. Itu dari satu proses yang namanya oksidasi. Oksidasi datangnya dari mana? Asap rokok, asap knalpot, dan konsekuensi logis kehidupan, termasuk olahraga. Maka orang yang berolahraga, apalagi di tengah jalan, itu oksidasinya berlebihan. Oksidasi itu menyebabkan kolesterol menyumbat pembuluh darah seperti ini. Nah, sekarang coba teman-teman bayangkan, di sebelah kanan itu ada gambar, itu sebetulnya gambar anatomi biji testis, tuh, biji peler Anda tuh. Kebayang nggak sekarang kalau di biji peler itu pembuluh darah yang tersumbat itu melingkupi seluruh biji peler Anda tuh. Coba bayangin kalau biji pelernya itu ada sumbatan tuh pembuluh darah tuh, bayangin. Apa yang terjadi? Coba yang terjadi apa? Tar dulu, belum, belum. Mas Admin, balikin dulu, balikin dulu. Belum. Ya, ini biji peler ini kalau sampai ada sumbatan di pembuluh darah yang kecil, artinya apa? Volume darah yang masuk ke testis berkurang. Misalnya testis Anda biasa menerima satu hari 10 cc. Karena ada sumbatan yang masuk jadi cuma 8 cc. Lama-lama cuma 6 cc. Kalau yang masuk darah cuma 6 cc, berarti testosteron Anda yang diproduksi juga berkurang. Karena bahan bakunya kurang, yang diproduksi kurang. Ini baru ngomong darahnya nih, belum ngomong nutrisi yang ada di dalam darah. Ya, baru ngomong volume darah aja Anda sudah bisa bayangin. Pantesan Anda bisa gairah seksnya turun. Ya karena testosteronnya turun. Kenapa testosteronnya turun? Karena penyumbatan pembuluh darah sudah terjadi. Kenapa penyumbatan pembuluh darah sudah terjadi? Karena Anda mengalami proses oksidasi selama puluhan tahun dan Anda tidak mengkonsumsi antioksidan secara teratur. Antioksidan yang paling penting adalah makan buah-buahan 3 kali sehari. Nah, sekarang kalau Anda mulai makan buah-buahan 3 kali sehari, Anda jangan harapkan itu pembuluh darah langsung langsung bisa bersih kayak sedia kala, ya nggak bisa, Pak. Ya, sabar-sabar sedikit. Ya, yang bisa kita harapkan nanti adalah syukur-syukur yang penyumbatan lunak bisa dibersihkan. Yang penyumbatan keras ya mungkin nggak bisa maksimal. Yang pertama. Nah, kemudian bayangkan kalau pembuluh darahnya udah sempit seperti ini, Anda tidak olahraga, makin sedikit volume darah yang diantar ke testis Anda, ke biji pelir Anda. Itu sebabnya dengan kesadaran bahwa pembuluh darah memang sudah ada sumbatan, disinilah pentingnya olahraga untuk memompa darah ke pelir Anda supaya darah itu ada buat memproduksi hormon testosteron supaya ngacengnya keras lagi, Pak. Ya, jadi ini ngomong testosteron nih, masih belum belum pindah ke yang lain. Baru kita berbicara di testosteronnya aja. Oke, admin lanjut. Nah, 3 hal penting agar testosteron optimal. Oh, 3 ya? Sementara saya tulisnya 5 ya. Ya, oke lah, nggak apa-apa. 1, volume darah yang dipompa ke testis cukup. Kuncinya olahraga. Itu sebabnya mulai hari ini sampai selamanya, sampai Anda masuk ke dalam lubang kubur, atau mungkin ada yang pilih dikremasi, ya, Anda harus olahraga. Jalan kaki. Saya minta 6 hari seminggu. Atau bersepeda. Sepeda sih saya nggak terlalu rekomend ya. Atau berenang deh. Tapi favorit saya sih jalan kaki. Itu manfaatnya jauh lebih banyak. Kemudian mau belajar latihan beban. Nanti saya kasih lihat latihan beban apa yang minimal sekali Anda bisa kerjakan. Anda tidak terlalu terbeban berat. Untuk yang males ya. Tapi kalau untuk yang bersemangat, nanti boleh belajar lagi di gym. Nggak apa-apa, kita belajar lagi dari awal. Ya. Otot semakin besar, maka produksi testosteron semakin besar. Kemudian bahan baku cukup, yakni sterol baik dari tumbuhan atau hewan.
Nah, nanti ada produk-produknya, saya kasih lihat sama Anda. Ya. Kemudian pahami obat yang bisa menurunkan fungsi testosteron. Nah, obat apa nih, teman-teman? Ada obat-obatan yang bisa menekan fungsi hormon testosteron. Dua aja dulu saya sebut deh. Satu obat kolesterol, golongan statin. Dua, obat diabetes, golongan metformin. Ketiga, obat anti nyeri, ya, baik NSAID ataupun kortikosteroid. Jadi kalau Anda punya nyeri otot, sebaiknya Anda terapilah. Boleh ke klinik saya, daripada Anda nanti pakai obat kortikosteroid terus-menerus. Itu menurunkan hormon testosteron selain meningkatkan gula darah tinggi. Ya. Kemudian ada herbal yang bisa membantu testosteron dengan catatan. Hanya optimal jika menjalankan pola hidup sehat. Herbal ini bukan obat ajaib. Herbal adalah bahan alami yang memang dibutuhkan untuk uh, proses produksi testosteron yang normal. Jadi herbal itu tujuannya normal-normal aja. Kalau Anda mendengar uh, kalau Anda mendengar atau melihat iklan, ya, Anda melihat iklan, wah ini kopi tertentu dengan ginseng atau dengan purwaceng atau dengan purwaceng apa purwaceng ya, atau dengan ginseng atau apa gitu. Tapi di dalamnya ada gula, gulanya tinggi. Tahulah Anda bahwa barang itu sebetulnya hanya ingin meningkatkan sensasi segar dan enak, ya. Sementara seringkali klaimnya belum bro, balik. Sementara klaimnya adalah kopi herbal tersebut bisa sekuat Viagra. Tidak mungkin, ya. Bapak-bapak ingat ya, kalau ada kopi yang bilang sekuat Viagra itu tidak mungkin, ya. Kecuali di dalamnya ada bahan Viagra. Saya bilang ngomong ini, berani ngobrol ini, pertama karena saya pernah hampir punya pengalaman pahit, hampir. Saya diundang kerjasama sama satu orang produsen jamu, bilangnya jamu untuk laki-laki, ada herbalnya. Terus begitu saya coba, wah bener nih, kok rasanya alat vital saya kayak semriwing gitu, wah mantep nih saya bilang gini. Pas saya cek, wih gila bener ereksinya keras bener, betul-betul kayak kayu, mantep deh. Ini kejadiannya sekitar 10-an tahun yang lalu. Ya, oke, kita mau tanda tangan kontrak, saya harus ke Bandung dulu, baru bisa ketemu 2 minggu kemudian janjiannya, karena saya ada agenda padat sekali. Seminggu setelah kejadian itu, beliau ditangkap sama yang berwajib. Kenapa? Karena produknya ternyata mengandung sildenafil, bahan baku Viagra. Puji Tuhan, haleluya. Saya bersyukur saya nggak jadi kerja sama dia. Kebayang nggak? Sementara yang saya lihat dia sudah pakai izin BPOM. Coba, ya. Jadi ketika dia mengklaim bahwa produknya sekuat Viagra, ya karena isinya ada Viagra. Curang kan itu berarti. Saya kalau berbisnis atau membantu bisnis orang yang kopi herbal, saya kan bilang tidak mungkin ini sekuat Viagra. Tidak ada ceritanya seperti itu. Kalau mau sekalian pakai aja, ada pilih Viagra atau Levitra atau Cialis, silakan pilih salah satu di antaranya. Kalau bisa, saran saya ya Anda konsultasi sama dokter. Kenapa? Karena mungkin ada yang pakai obat yang bekerja memperkuat efek Viagra itu, malah bisa nanti masalah dengan jantung Anda. Tekanan darah bisa ngedrop tiba-tiba. Mendingan kalau mau pakai obat seperti itu, konsultasikan sama dokter, supaya bisa diawasin, ya. Toh yang tahu dokter Anda kan bukan comel, oh si Bapak ini pakai obat itu, enggak. Itu, mana ada dokter yang begitu. Ya. Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi, herbal bisa membantu testosteron dengan catatan akan optimal jika menjalankan pola hidup sehat. Oke, slide ya. Berikut, bro. Slide berikut. Nah, ini saya kasih lihat nih, cuma 3 latihan yang penting. Yang sebelah kiri itu jalan kaki. Oke lah, saya kasih gambar di treadmill lah ya. Kalau Anda tanya sama saya itu memang sudah programkan diri saya jalan kaki 6 hari 1 minggu. Kecuali ada agenda. Seperti saya saat ini sebetulnya lagi di luar kota, saya lagi di Padang. Saya tinggal di Jakarta, hari ini saya di Padang. Tadi pagi saya sudah jalan kaki 40 menit. Ya, biasanya saya 1 jam, kasih waktu 1 jam. Tapi kalau
kalau situasional, misalnya ada agenda, ada syuting atau meeting, saya kurangi sebisanya waktu saya jalan cuma 30 menit misalnya, nggak apa-apa. Jadi jalan kaki saya di pagi hari itu dinamis sesuai dengan eh, apa namanya keberadaan waktu saya. Jalan cepat ya, jalan cepat. Jalan cepatnya nggak cepat banget, jalan cepat aja. Kalau di treadmill itu speednya speed 5 saya. Nah, nanti apakah sekitar sebelum makan siang atau malam jam 7-an pulang kegiatan, seminggu saya bisa 3 sampai 4 kali latihan beban di fitness center dekat rumah saya. Atau di rumah saya. Di rumah saya tersedia dumbbell dari mulai berat 4 kilo, 4, 6, 8, 10, sama dumbbell yang bisa dicopot sampai beratnya 32,5 kilo. Ya. Jadi saya bisa latihan di fitness yang dekat rumah atau di dalam rumah saya sediakan dumbbell. Dan itu saya bisa latihan beban 3 sampai 4 kali seminggu di luar jalan kaki. Nah, jalan kaki itu buat saya hampir setiap hari. Ya, filosofinya adalah bahwa manusia itu diciptakan untuk bekerja 6 hari dalam seminggu dan hari ketujuh beristirahat. Jadi jalan kaki itu penting dan nanti teman-teman percayalah, mungkin mungkin ereksi tidak melulu langsung keras, tapi sensasi sehat dan bugar itu Anda nggak bisa beli pakai obat apapun kalau Anda mulai jalan kaki setiap hari. Apalagi kalau Anda mau jalan kakinya di bawah sinar matahari pagi. Sensasinya nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya. Nah, kemudian latihan beban, ini saya kasih lihat gambar dua ini, karena ini adalah dua yang sering saya kerjakan ketika saya tidak bisa ngapa-ngapain urusan latihan beban. Misalnya kayak saya di hotel nih, kalau hotelnya tidak ada tempat fitness, ini yang saya lakukan. Saya melakukan push up tembok, misalnya 4 kali 10, dan saya melakukan squat 4 kali 10. Ya, misalnya. Sementara faktanya kalau misalnya saya saat ini push up-nya itu ya push up biasa di lantai 4 sampai 6 set 10 dan squat-nya seperti ini, squat-nya berdiri jongkok ya 4 sampai 6 set 10 kali. Jika hotelnya tidak ada tempat fitness. Pun saya akan minta sama yang ngundang saya jika saya berada di luar kota, saya mau tolong fasilitasi saya di hotel yang ada fitness centernya, minimal bintang 4 kalau bisa bintang 5. Yang ada fitness centernya di mana alat-alat fitness tersedia, treadmill tersedia. Itu. Karena kadang-kadang kan saya diundangnya aktivitas hari Sabtu, seminarnya hari Sabtu pagi, jadi saya mungkin harus berangkat hari Jumatnya kan. Paling enak itu Jumat siang itu kosong. Ntar sore-sore saya masih bisa latihan, Sabtu pagi saya masih bisa latihan, atau Sabtu sore saya masih bisa latihan. Begitu. Jadi memang saya sudah mengkondisikan bahwa olahraga itu adalah bagian dari hidup saya. Sama seperti sikat gigi ya harus tiap hari, olahraga ya harus tiap hari. Karena itu kebutuhan pembuluh darah saya gitu. Dan juga kebutuhan pembuluh darah Anda. Ya. Nah, ntar Anda bilang gini, nggak pegel. Ya pegel. Justru sudah tahu bahwa konsekuensi logis dari olahraga itu pegel. Itu sebabnya terapi dari pemulihan itu penting. Pijat itu penting. Ya. Slide berikut, bro. Slide berikut. Nah, ini kemarin produk-produk yang saya sampaikan sama Anda, produk yang bisa membantu meningkatkan hormon testosteron secara alami. Jadi Anda boleh pilih ya, teman-teman. Anda boleh pilih. Ya, saya tidak fokus pada satu item, Anda boleh pilih jintan hitam, sudah ada di kapsul ya, bisa dibeli, udah jadi. Tribulus sudah ada di kapsul. Cordyceps atau yang bahasa Chinese-nya itu Tongchong Xiaochao. Kemudian ada namanya tongkat ali, ada namanya maka, ada ginseng, ada jahe hitam. Anda boleh pilih lah, silakan. Ya, kalau bisa, kalau mengkonsumsi produk kayak begini tuh 2 kali sehari biasanya, ya supaya dia bisa kadarnya konsisten di dalam darah. Tapi ada poin di sebelah kanannya, saya mau ngasih ingat sama Anda. Produk yang Anda konsumsi di sebelah kiri akan berdampak optimal jika Anda olahraga rutin, makan buah cukup, hindari gula, gula menyebabkan pengentalan darah, hindari goreng, goreng menyebabkan pengentalan darah, lemak sehat yang cukup. Lemak sehat itu penting untuk uh, melicinkan darah kita.
Nah, lemak sehat itu apa? Lemak sehat itu bisa pakai minyak ikan atau fish oil, minyak zaitun, atau minyak VCO, Virgin Coconut Oil. Anda boleh pilih yang sesuai selera Anda. Kalau saya pakai suplementasi kapsul minyak ikan, ya. Saya pakai minyak ikan. Nah, apakah pakai VCO? Kalau saya ngopi, saya suka kasih VCO untuk kopinya, biar lebih greng. Jadi VCO sekali-sekali. Cuma kalau lagi dalam kondisi flu, sekalian saya tambahkan VCO-nya. Ya, kalau minyak zaitun, kebetulan saya tidak terlalu suka minyak zaitun di Indonesia, karena kebetulan saya 2 kali jalan-jalan ke Israel ya, dan mengkonsumsi minyak zaitun di sana enak banget, mau di Israel kayak, mau di Uni Emirat Arab kayak, di Mesir kayak, di Jordan kayak, saya ada di 4 negara itu ya waktu wisata rohani. Itu minyak zaitun di negara-negara ini enak-enak semua, Pak. Apalagi pernah satu hari itu saya ingat tahun 2019 saya ke sana ke Yerusalem dan saya menginap saat itu di Bethlehem. 2024 saya menginapnya di Yerusalem. Pengalaman saya waktu di Bethlehem itu mayoritasnya Muslim ya. 80% penduduk Bethlehem itu Muslim, kemudian sisanya itu Kristen. 10% Kristen, 10% agama lain seperti Druze kayak begitu. Ya, saya ingat pada saat itu kebetulan itu saya ada di Ramadan hari pertama dan saya bersama teman-teman itu begitu udah masuk hotel, kan masuk hotelnya jam 7 tuh. Masuk hotel jam 7 malam, itu si tour leadernya udah masuk kamar, kami keluar keliling-keliling di Bethlehem tuh. Nah, di situ kami masuk minimarket, Pak. Masuk minimarket, kebetulan itu di hari mau malam apa mau mulai Ramadan itu. Besoknya 1 Ramadan. Ini hari ini lagi kayak orang di Indonesia tuh udah lagi terawih gitu. Itu terawih itu di Bethlehem rame tuh. Tempat lahirnya Yesua itu mayoritas Muslim sekarang. Nah, saya lagi ada di minimarket itu orang ngambil minyak zaitun itu di keranjang-keranjang di depan mata saya sendiri. Saya di minimarket, Indomaretnya Bethlehem, itu orang berkeranjang-keranjang ngambil ngambil minyak zaitun, kemudian ada rempah-rempahnya. Jadi minyak zaitun dicampur rempah-rempah. Jadi kalau di sini mungkin Anda pernah lihat saset Royco gitu ya. Nah, di sana tuh saset rempah-rempah gitu, sasetan. Banyak banget macam-macam rempah-rempahnya. Makanya saya masih ingat sarapan pagi itu di kota Bethlehem itu bau minyak zaitunnya wangi. Nggak sama dengan minyak zaitun di sini. Itu sebabnya saya males minum atau makan minyak zaitun di sini karena bedanya baunya beda banget gitu. Ya, apalagi di sana sambil makan humus namanya, wah enak banget itu. Ya, nah kembali saya pakai lemak sehat itu saat ini pakai minyak ikan. Ya, dan ingat teman-teman, Bapak Ibu, Bapak-bapak, produk alami, jintan hitam, tribulus, cordyceps, tongkat ali, maca, ginseng, jahe hitam itu tidak bekerja instan untuk urusan ereksi, tapi membantu meningkatkan sensasi tenaga Anda lebih banyak. Ya, jadi Anda seperti lebih bertenaga aja. Oke, slide berikut. Nah, slide berikut. Nah, kalau Bapak Ibu Bapak-bapak pengen tahu produk lifestyle saya yang meningkatkan testosteron, saya pakainya yang ini. Jadi ada produk lifestyle dari Volten. Di Indonesia belum banyak ya, tapi nanti kalau Anda mau bolehlah hubungi saya atau minta bantuan Bro Ervinson nanti membantu. Jadi jahe hitam itu adalah Viagra alami, ya Viagra alami. Kemudian juga dia membantu meningkatkan testosteron secara alami. Biasanya ada produk ini nggak banyak di Indonesia, tapi berasal dari Thailand. Nah, kebetulan Volten ini punya eh, kerjasama khusus dengan BUMN-nya Thailand, jadi mendapatkan kualitas jahe hitam yang terbaik di dunia. Penelitiannya cukup banyak untuk membantu meningkatkan gairah seks dan stamina. Bahkan para atlet MMA Muay Thai itu banyak menggunakan jahe hitam di sana. Biasa banget. Sama kayak orang Indonesia minum jahe merah atau orang Korea minum ginseng, orang Thailand itu biasa pakai jahe hitam. Nah, produk ini adalah produk lifestyle yang ada kopinya, jadi kopi dengan jahe hitam, ada teh dengan jahe hitam, ada susu organik dengan jahe hitam, ada whey protein dengan jahe hitam. Nah, kebetulan kopi kan meningkatkan tenaga, ditambah dengan jahe hitam meningkatkan tenaga, meningkatkan ambang lelah, meningkatkan testosteron. Maka buat saya cocok banget. Kebetulan juga
semua produk ini ditambah dengan antioksidan. Jadi buat orang yang ingin mencegah penyumbatan pembuluh darah itu masuk nih. Ada antioksidannya, biasanya dikasih ekstrak kulit manggis di semua produknya. Ya, saya mau sharing itu aja. Dan kemudian ini ada creamernya yang non trans fatty acid. Apakah rasanya manis? Manis, tapi manisnya beda sama kopi biasa. Karena ini manisnya pakai namanya nano sweetener. Nah, nano sweetener itu adalah teknologi terbaru dari pemanis yang manisnya 5 kali lipat. Rasanya sama dengan gula pasir biasa. Tapi dengan kemanisan 5 kali lipat itu sehingga dibutuhkan dosis yang lebih kecil. Cuma misalnya satu saset itu cuma 5 gram aja gulanya. Sementara kalau Anda pakai kopi yang di minimarket ya merek apapun itu satu saset 25 gram. Berisiko bikin diabetes. Nah, creamernya juga creamer yang non trans fat yang mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Harganya sangat ekonomis. Kayak kopi ini kalau kita beli dengan harga member ya, itu cuma 10 ribuan satu saset. Kalau beli dengan harga retail ya 12.500 satu saset. Lebih murah lah daripada kopi Indomaret, tapi hasilnya lebih bagus ya. Kopinya dari Brazil, Brazil Arabica Kopi. Jadi Brazil itu adalah produsen kopi terbaik di dunia. 37% pangsa kopi dunia itu berasal dari Brazil. Jadi harumnya enak bener. Kalau tehnya dari China memang memproduksi teh nomor satu di dunia. Wangi banget. Jadi kalau ada teman saya seorang dokter di bidang manajemen, dokter yang adalah dokter manajemen, itu penggemar teh tarik tuh. Dia bilang, gue udah coba semua teh tarik di Malaysia. Nggak ada yang seenak ini katanya gitu. Dan lebih sehat. Kemudian itu ada vitamin, lucu ya, nama susunya vitamin, susunya organik, dan saya udah coba sama beberapa orang, bahkan ada seorang istri dokter yang sangat alergi susu, dan sangat menyukai susu, ternyata minum produk vitamin ini aman. Ibu saya diabetes minum produk susu ini aman, karena susunya organik. Dan yang terakhir ada produk whey protein, bagi yang senang fitness, ini ada whey protein, yang membedakan dari semua produk whey protein lain adalah coklatnya coklat asli, coklat Belgia, bukan rasa coklat, jadi bahannya bukan bahan sintetis. Nah, saya tidak menawarkan produk ini, Pak. Jadi saya mau ngasih tahu saya pakai ini. Saya bilang tadi Anda boleh pakai produk apa aja. Cuman kalau buat saya saat ini saya pakai produk ini sebagai salah satu dari sekian banyak suplemen yang saya konsumsi. Slide lagi. Nah, ini adalah keterangan produknya. Ya, slide, bro. Bro admin, slide, bro. Mana nih bro admin kita nih? Tuh, belum. Slide lagi. Nah ini keterangan produknya. Kalau kopi itu ada ekstrak jahe hitam, Brazilian coffee, kemudian ekstrak kulit manggis, dan nano sweetener. Kalau premium black tea ekstrak, kemudian black ginger, jahe hitam, kemudian ekstrak kulit manggis, nano sweetener, dan dikasih inulin. Kalau susu ada Snow Lotus, ada sarang walet, ada ekstrak kulit manggis, jahe hitam, dan susunya organik. Dan yang menarik memang pada beberapa kali saya datang ke berbagai daerah di Indonesia, susu ini membantu pemulihan kanker, susu ini membantu mereka-mereka yang punya alergi susu. Ya, jadi ini contohnya. Oke, slide lagi, bro. Slide lagi. Oke, Bapak-bapak, saya mau sharing tentang kebugaran. Ada 5 poin penting. Pertama, mindset hidup sehat. Anda yang mau punya badan sehat, kemampuan seks sehat, artinya apa? Anda memang harus menjalankan pola hidup sehat setiap hari. Nggak ada pilihan. Ya. Nah, untuk bisa menjalankan tiap hari ya, Anda harus punya mindset. Mindsetnya sehat dan memang Anda harus mengkondisikan seperti ini. Anda seperti seorang atlet setiap hari. Ya. Tadi di grup ada yang komentar ya, saya kasih komentar ya. Seks itu ya olahraga. Jadi kalau Anda yang nggak suka olahraga ya pasti seks Anda ya apa namanya memble. Kalau Anda nggak suka olahraga, Anda pasti memble soal seks. Dan Anda yang kuat olahraganya, seksnya kuat. Gitu. Anda bisa kontrol. Ya. Dan itu semua dimulai dari mindset. Mindset itu Anda yang bisa ngubah. Saya nggak bisa. Orang lain nggak bisa. Kalau saya bilang, mau hari ini, pasti bisa. Gitu. Jadi Anda hari ini harus mau hidup sehat. Yang mau, coba ketik, katakan saya gitu. Saya coba ketik. Coba, mana nih?
Nyaut dong. Ah, gini. Herbalnya cukup salah satu aja. Nah, gitu dong, ya. Mantap. Oke, lanjut. Jadi, ketika Anda siap, Bro Maimun Umar, Pak Maimun Umar. Mantap, Pak. Mulai hari ini Anda rencanakan latihan. Kalau nggak direncanain, Anda nggak kerjain. Ya, Anda nggak kerjain. Jadi, dahulukan diri Anda untuk olahraga, untuk makan sehat, tuh dahulukan itu. Yang lain ngikut. Sebentar kok, ngatur itu sebentar. Ya, dan nanti aktivitas Anda itu akan lebih optimal ketika Anda mau mulai hidup sehat. Wah, siap nih. Pak Rosidin sudah memulai beberapa bulan kebelakang. Mantap itu. Ya, saya kebetulan karena berada di televisi di Metro TV, itu kerjaannya setiap hari ketemu orang sakit. Mimpi mereka mimpi mereka tahu nggak Bapak? Pengen bisa jalan normal. Selama ini nggak mau jalan. Coba, Anda ini udah bisa jalan. Dan saya ingatkan sama Anda, ntar saya ulang ya. Anda harus jalan, pasti jalan. Tinggal pilih, kecuali Anda mati, ya udah. Tapi kalau Anda hidup, Anda pasti harus jalan. Tinggal pilih, sekarang sebelum sakit, atau nanti keburu kena stroke, baru Anda terpaksa belajar jalan. Ya, pilih. Kalau saya sih pilih sekarang. Ya, oke. Kemudian istirahat cukup. Nah, kenapa istirahat cukup itu penting? Jadi malam-malam jam 11, jam 12, kayak ya udah handphonenya taruh. Kalau belum bisa tidur ya biarin nggak bisa tidur, tapi jangan merem aja. Merem aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena pada saat kita merem itu otak kita memproduksi hormon, growth hormon, hormon pertumbuhan. Jadi kalau Anda mau tidur 4 jam sama 6 jam, itu artinya otak Anda berbeda 2 jam dalam memproduksi hormon. Ya, artinya apa? Artinya kemampuan pemulihan Anda berbeda, kemampuan tubuh Anda memproduksi testosteron berbeda. Itu sebabnya istirahat cukup itu penting. Kemudian pemulihan otot dan terapi otot. Pemulihan otot dan terapi otot. Artinya pemulihan itu salah satu yang saya sarankan adalah tradisional massage. Ya, tradisional massage itu penting. 2 minggu sekali atau sebulan sekali ya rutin aja. Tapi memang pilih sama orang yang mengerti ya. Ya minimal di tempat massage yang apa namanya yang kredibel biasanya sudah ngerti bagaimana memijit otot ya, bukan sendi, bukan tulang dan tidak memijit tulang belakang. Ya, dan demikian kita menjadi rileks, otot kita bisa dipakai tiap hari. Gunanya massage tuh itu. Kenapa dimasas? Supaya tiap hari bisa olahraga. Kalau orang tidak dimasas, nggak bisa olahraga tiap hari, ototnya pasti kaku-kaku, ototnya pasti pasti kram dia. Ya, nah terapi. Jika Anda punya masalah nyeri pada otot sehingga menyulitkan Anda berjalan, nyeri pada pinggang membuat Anda susah berjalan, nyeri pada telapak kaki membuat Anda bangun nih terus jalan susah. Terapi, Anda bisa datang ke klinik saya nanti. Kalau untuk urusan ini, bahu Anda misalnya sakit, Anda terapi. Nah, saya menggunakan terapinya menggunakan dry needle. Ntar saya sharing sedikit ya. Oke, slide lanjut. Berikut, Bro Admin, tolong bantu. Slide. Oke, mindset. Nah, sekarang kita belajar nyetel mindset di kepala Anda ya. Teman-teman, bapak-bapak yang mantap-mantap nih. Saya ingatkan sama Anda, olahraga adalah bentuk modern dari kebutuhan primitif manusia buat bertahan hidup. 1000 tahun yang lalu, kalau Anda tidak kuat, Pak, Anda ketemu macan, kalah cepat, Anda jadi steak, Pak. Anda jadi steak manusia buat si macan, si singa, harimau. Tapi kalau Anda kuat, Anda bisa melarikan diri atau Anda bisa lawan, fight. Ya. Kalau tubuh Anda tidak kuat, Anda pengen kasih makan anak istri 1000 tahun yang lalu, Anda nggak bisa ngejar kancil, nggak bisa ngejar kambing, nggak bisa ngejar domba. Anda nggak bisa makan daging. Anda nggak bisa nangkep ikan. Ya. Jadi bahkan ada suku di Afrika yang pengen makan kijang aja dia harus lari sampai 60 kilometer. Bayang nggak tuh? 60 kilometer ngejar itu kijang. Maraton itu, seminggu 2 kali, 3 kali mereka melakukan itu. Nah, artinya tubuh manusia diciptakan Tuhan Maha Kuasa itu sampai sekarang masih sama. Jadi kalau kita tidak bergerak,
ya berarti memang kita siap-siap cepat-cepat menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa, itu aja. Ya. Kedua, kecuali kematian sudah datang, orang pasti berolahraga, pilih sebelum sakit atau gara-gara sakit jadi harus olahraga. Saya kira sih Anda cukup bijak ya, jangan keburu sakit baru mau olahraga ya. Coba sekali-sekali nonton televisi ya, lihat orang-orang yang udah mengalami stroke. Itu lucu juga, saya punya banyak kenalan stroke, wah semuanya semangat kalau kita ajarkan hidup sehat. Tapi teman-teman penderita stroke ini, satu-satunya yang bikin masalah mereka itu adalah makanan dan kebiasaan merokok. Tapi satu-satunya yang paling tidak mau diubah, bingung saya. Kalau latihan kemana-mana dikerjain, sampai terapi ke ujung dunia juga dikerjain, tapi urusan makanan nggak mau berubah. Capek deh, hanya 20% yang insaf. Nah, jadi Anda juga begitu, belajar ya teman-teman kita, eh, apa namanya, eh, kalau bisa jangan sampai sakit, olahraga duluan. Kemudian jangan sampai eh, masalah pembuluh darah itu muncul gara-gara pilihan makanan. Ya, oke. Poin ketiga adalah kita mau olahraga atau enggak. Orang lain nggak peduli, Pak. Anda mau jalan kaki 6 hari seminggu, kayak Anda mau jadi mager leyeh-leyeh di tempat tidur, kayak orang nggak peduli, Pak. Nggak ada orang yang peduli sama kesehatan kita kalau bukan kita sendiri. Terus kalau kita nggak peduli sekarang, lalu kapan? Ya, kapan kita mau hidup sehat kalau nggak mulai sekarang? Ya, orang lain nggak peduli. Kemudian nomor 4, kita nggak bisa bayar orang lain olahraga buat kita. Nggak bisa kita bayar Pak siapa? Pak Joko, Pak Zulhadi, kita bayar buat olahraga buat kita. Nggak bisa. Ya. Kemudian yang kelima, istirahat cukup, massage dan terapi terapi otot itu penting. Jadi bukan cuma olahraga. Olahraga, kita mau olahraga tiap hari, mau hidup sehat tiap hari, ada strateginya. Waktunya kita pikirin, timingnya kita pikirin, istirahatnya kita pikirin, massage-nya kita pikirin, terapi ototnya kita pikirin. Beberapa orang sudah mulai rutin di terapi sama saya ketika menyadari bahwa memang sedemikian. Ya, ada yang terapi sama saya spesialis bahunya setiap sebulan sekali bahunya, gitu. Ada yang bokongnya, pantatnya, ada yang pinggangnya. Ya, saya terapi pakai jarum. Ntar saya sharing ya. Nah, slide lagi berikut. Slide berikut, Mas Admin. Saya mau ngasih lihat gambar pembuluh darah. Nah, ini loh, alat vitalnya laki-laki itu kan semuanya pembuluh darah. Kalau Anda nggak olahraga, lalu gimana itu penis bisa ngaceng, Pak? Kalau Anda olahraga, itu penis itu dikasih darah itu yang banyak, sehingga penis itu jaringannya sehat, Pak. Kalau Anda nggak olahraga, bagaimana mau sehat itu penis? Kemudian, kalau Anda makannya nggak sehat, itu si penis Anda kasih nutrisi yang tidak sehat, Pak. Anda makan gorengan nih, berarti Anda pikir aja setiap kali Anda makan gorengan, mie instan, kue-kue, burger, itu Anda sedang memberi makan penis Anda makanan itu. Kira-kira loyo apa loyo tuh kalau dikasih makanan junk food gitu? Loyo lah, apalagi pembuluh darah di penis itu kecil-kecil. Sama aja di vagina juga sama, Pak. Ya, kalau kita berolahraga, volume darah ke penis atau ke vagina itu full, penuh. Akibatnya apa? Fungsional, bisa dipakai enak, gampang dipakai. Ya, itu sebabnya saya kasih lihat gambar ini. Anda pingin sehat, olahraga, jangan ditawar. Ya, Anda pingin istri Anda terangsang terus bawahnya, ajak olahraga, Pak. Anda udah tahu tuh, habis olahraga kan dipijit tuh paling enak tuh. Kalau udah olahraga terus dipijit itu rangsangnya double, Pak. Dan jangan pijit ke arah vagina, Pak. Kalau buat ibu-ibu kalau dipijit itu di pantat aja sama pinggang. Pantat, pinggang, paha dalam jauh-jauhi dari vagina, Pak. Kenapa? Makin Anda jauh makin penasaran dia. Kalau Anda langsung pegang-pegang di vaginanya, wah, bisa ilfil, Pak dia. Tapi kalau jauh-jauh aja, sentuh-sentuh dikit dari jauh, apalagi Anda udah olahraga nih. Anda ajak olahraga nih. Sebetulnya ngajak olahraga tuh paling enak habis jalan-jalan itu. Jalan-jalan, misalnya ke mall atau apa, terus Anda bawa olahraga, Mas, kalian jalan yuk, Mas, gitu. Atau, yang kita jalan, ayo. Itu di bawah olahraga, itu vagina tuh full dengan darah itu. Full dengan darah, dia ngembang. Seperti saya bilang, kayak dielus-elus dari dalam. Jadi tinggal dielus dari luar itu udah horny itu.
Saya tambahin ya Pak ya, satu lagi nih. Kalau mijit pasangan Anda, selain bokong, yang membuat perempuan itu termehek-mehek itu, yang Anda pijit, itu leher. Coba nanti kita ketemu ya, workshop ya. Saya ajarin mijit si perempuan itu dipijit leher sama belakang kepala. Wah, udah ada kalau udah kena kepegang itu tengkuk, Pak. Ya Anda harus kuat lah, Pak. Kalau nggak kuat sayang, perempuannya udah horny, terus Anda nggak siap, sayang sekali gitu ya. Oke, visualnya kemana-mana ya. Tapi yang penting Anda jadi pinter. Oke, lanjut, Mas Admin. Kembali olahraga, latihan. Cuman ilustrasi aja. Nah, ini contoh ya. Contoh. Saya ingin Anda mulai hari ini, selesai webinar kita, Anda tulis rencana Anda sendiri. Saya tulis itu J, R misalnya, dan S itu sepeda. Misalnya, saya pengen bikin 6 hari seminggu misalnya. Jadi J3, R3. Jalan kaki 3 kali, renang 3 kali, misalnya yang suka renang. Gitu ya. Atau J6, jalan kaki 6 hari seminggu. Atau S2, J2, R2. Sepeda 2 kali, jalan 2 kali, renang 2 kali. Terserah Anda lah, Anda mau apa, atur lah. 5J1R atau 5J1S, 5 jalan 1 sepeda, atau 5 jalan 1 badminton. Hari Sabtu Anda main badminton, Senin sampai Jumat misalnya Anda jalan kaki tiap hari, atur. Anda yang tahu apa yang cocok buat Anda. Kemudian rencanakan intensitas. Misalnya begini, 6 santai, berarti 6 hari seminggu Anda jalannya santai. Atau 5 santai, 1 kencang. 5 hari dalam seminggu Anda jalan santai, hari Sabtu Anda lari agak kencang. Atau 5 santai, hari Sabtu Anda main badminton kencang. Misalnya begitu. Anda yang ngatur. Ya, saya nggak mau pakai parameter-parameter yang teknis karena uh, itu nggak usah diajarin, kalau udah senang nyari sendiri gampang. Tapi ini nih yang paling dasar, ini yang orang butuh nih. Ya, kalau Anda tanya sama saya, Dokter Maidon olahraga gimana? Saya 6 santai. Saya udah digoda-godain untuk ngikut ngikut apa namanya 5K, 10K, ya, lari 5 kilo, lari 10 kilo. Saya bukan nggak bisa gitu, bisa kok. Saya udah pernah coba beberapa kali bisa. Tapi itu sangat menguras energi saya sehingga mengganggu jadwal latihan olahraga harian saya. Ya, jadi saya jalan 6 hari, tapi 3 kali seminggu saya latihan beban, weight training. Ya, bisa Senin, Rabu, Jumat, kadang-kadang Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Jadi tidak harus lari, ya, tidak harus lari. Jalan cepat sudah cukup, di treadmill bisa, di sekitar kompleks bisa, di dekat kantor Anda bisa. Kalau Anda punya kompleks di kantor di mana orang-orang pada mulai datang jam 8, ya Anda datang ke kantor setengah 7 lah. Jalan kaki 45 menit, mandi di kantor, jam setengah 8 Anda udah di sana, udah siap semua. Orang mana ada yang tahu Anda jalan kaki di situ, yang tahu paling security kan. Atau kantor Anda menyediakan fasilitas fitness, pakailah. Saya pernah membantu perusahaan Nestle memotivasi karyawannya untuk mau menggunakan fasilitas fitness. Coba Pak, udah dikasih fasilitas fitness, kalau apa ya, fitness first atau celebrity fitness, pokoknya fitness bagus, nggak dipakai. Jadi apa materi yang dikasih? Materi meningkatkan kekuatan seks, baru pada latihan semua. Demikian waktu saya dibawa ke kilang di laut tuh, di kapal di laut, itu fasilitas fitnessnya bagus. Nggak ada yang mau pakai. Begitu saya ajarin cara untuk meningkatkan kekuatan seks, latihan semua sampai berebutan Pak. Kalau begitu urusan selangkangan, orang laki-laki agak sensitif memang. Dompetnya agak bolong kalau udah urusan itu. Ya, tapi betul, tidak harus lari. Jalan itu sudah sangat cukup. Sangat cukup, lumayan banget deh. Nggak usah tergoda kata-kata orang. Ya, kalau saya minta Anda jalan tuh jalan aja. Kalau Anda ngerasa mental Anda pengen ngasih lebih, coba cek sama Anda. Cocok nggak dengan diri Anda? Jangan bandingkan Anda dengan yang dulu. Mungkin Anda ini mungkin dulu atlet nih. Saya punya teman atlet, atlet binaraga, Pak. Atlet binaraga kelas 80 kilo. Dulu six pack. Sekarang gembrot, gembrot. Saya sampai sampai saya marahin dia, teman saya. Lu gila, lu berat sampai 140 kilo. Saya tegur, sekarang sudah menjelang 100 kilo Pak, udah hampir turunnya hampir 40 kilo turun, masih gemuk.
Tapi kebayang nggak seorang atlet binaraga pernah jadi instruktur fitness yang tahu betul yang namanya olahraga, ngajarin orang olahraga, badannya jadi gemblong. Saya tahu Pak, dan itu masalah psikologis. Anda juga mungkin ada yang seperti itu, yang dulu tuh atlet, ya. Tapi ya udah, persis seperti teman saya ini, saya minta Anda sama. Udah, jangan yang lain-lain, mikirin latihan berat, nggak usah pikirin jalan kaki aja, just do it 6 days a week. Trust me, begitu udah enak, nanti lo tinggal nambah sedikit sesuai kebutuhan. Sekarang dia udah bisa, lumayan lupa hampir 40 kilo turunnya sekarang. Sekarang dia bisa latihan fitness seminggu 2-3 kali, dan jalan kaki itu hampir tiap hari. Kebayang ya, ngajarin seorang atlet binaraga, ngajarin mau jalan kaki. Dan dia punya kerendahan hati untuk mendengarkan kawannya, sahabatnya. Oke, gue jalan. Udah, jangan yang lain, saya bilang. Jalan aja, supaya mood lo bagus. Pak, saya minta Anda jalan kaki 6 hari seminggu. Mood Anda dulu terpelihara bagus. Ya, santai. Kalau mau kencang, boleh. Tadi saya udah bilang nih, rencanakan intensitas. Anda mau yang mana? 6 santai, atau 5 santai, 1 kencang, terserah. Kemudian rencanakan frekuensi. Tadi kita udah bahas sedikit ya, senggol sedikit. Kardio 4 hari, latihan beban misalnya 2 kali. Mungkin Anda maunya gini, Senin Senin jalan, hari Selasa fitness, Rabu jalan, Kamis jalan, Jumat fitness, Sabtu jalan. Boleh begitu? Boleh. Ya. Kemudian rencanakan durasi. Misalnya durasinya 6 hari seminggu jalan kaki 30 menit. Atau 5 hari seminggu 30 menit, hari Sabtu Anda mau 60 menit. Silakan Anda yang ngatur. Ya. Kemudian rencanakan lokasi. Misalnya 5 di kantor, 1 di rumah, atau 6 di rumah, atau 3 di tempat fitness, 3 di rumah, gitu. Silakan Anda yang ngatur. Jadi saya kasih lihat gambaran ini, perencanaan latihan, supaya Anda ngatur sesuai dengan kondisi Anda. Ya. Slide lanjut, Mas Bro, admin. Slide lanjut. Mana nih? Bro admin. Mana Bro admin? Oke. Terapi rutin dan terapi pengobatan. Nah, untuk mendukung supaya olahraga itu Anda bisa long lasting, berlangsung lama sampai akhir hayat, itu Anda harus punya terapi rutin dan terapi pengobatan rutin juga, ya teman-teman. Semua manusia pasti mati lah, tapi kalau bisa mati muda di usia tua. Maksudnya apa? Maksudnya umur 70 kapasitas fisik seperti umur 30. Umur 80 kapasitas fisik seperti 30. Umur 90 kapasitas fisik seperti 30. Itu anti-aging medicine namanya. Nah, untuk itu apa? Rutin olahraga dan rutin di terapi. Nah, saya mau ngasih lihat 5 poin penting buat Anda nih. Satu, terapi rutin untuk pencegahan misalnya masas tradisional. Silakan cari yang cocok dan mungkin matching sama Anda. Teman-teman, Bapak-bapak, saya itu mencoba banyak sekali masas untuk cocok sama diri saya. Eh, ya akhirnya eh, apa namanya? Saat ini saya ketemu gitu. Dan itu perjalanan panjang. Kenapa? Sesuai dengan kondisi saya dulu. Sebelum COVID, saya itu Jakarta Surabaya itu 1 bulan 1 kali, ya 1 bulan 1 kali atau 1 bulan 2 kali. Nah jadi kalau Anda tahu di Bandara Surabaya itu ada terapi refleksinya di situ, dan itulah tempat saya mangkal buat terapi rutin saya. Nah, karena saya lebih mengerti soal masas dibandingkan si terapisnya, saya ajarin tuh bagaimana cara mijit telapak kaki yang benar, mijit bahu yang benar gitu ya. Yang pas tekanannya seperti apa, pinggang yang benar. Itu saya ajarin. Jadi eh, pokoknya yang megang saya ajarin. Akhirnya kan beberapa orang yang udah megang saya mungkin dari 6 atau 8 orang itu setengahnya udah pernah megang saya. Jadi disitulah tempat saya eh, rutin melakukan terapi masas, ya. Jadi mereka nggak murni refleksi, juga melakukan masas di bandara di Juanda di Surabaya. Tapi dulu waktu COVID nggak ada, bingung saya mau nyuruh siapa. Itu nggak enak bener badan saya. Setelah COVID selesai, coba sana, coba sini, coba sana, coba sini, akhirnya ketemu. Artinya apa? Mungkin Anda bisa panggil yang datang ke rumah, atau bisa pergi ke seperti bersih sehat, ya. Saya dulu coba di bersih sehat, cuman mungkin yang menyebabkan saya
eh, bukan saya nggak senang, tapi karena jarak aja gitu. Bersih Sehat adalah salah satu tempat yang saya rekomendasikan karena memang nyaman dan orangnya cukup cukup mengerti untuk terapi rutin. Nah, sebaiknya Anda kerjakan terapi rutin 2 minggu sekali atau 1 bulan 1 kali deh, supaya otot Anda bisa dipakai terus buat berolahraga. Itu tujuan terapi massage ini. Jadi bukan ke esek-eseknya ya. Nah, poin kedua adalah terapi untuk pengobatan. Misalnya, sorry, kalau yang punya telapak kaki sakit atau lutut sakit atau bokong sakit, piriformis syndrome atau sciatica atau saraf kejepit atau frozen shoulder, itu bisa 2 pendekatan, sport massage atau dry needle. Saya melakukan dua-duanya. Karena saya melakukan terapi ini juga buat atlet, tapi karena banyak orang yang tidak suka rasa sakitnya dengan dipijit, saya menggunakan jarum, Pak, jarum akupunktur. Jadi dengan jarum akupunktur, saya bukan pengobatannya bukan pengobatan akupunktur, jarumnya sama, tapi tekniknya, cara berpikirnya berbeda. Sama seperti kalkulator, sama-sama kalkulator untuk menghitung, tapi di tangan seorang ahli finance sama di tangan ahli marketing itu fungsinya berbeda sama sekali. Ya, nah, jadi saya pakai kombinasi sport massage dan dry needle. Kemudian poin ketiga yang harus Anda camkan adalah nyeri otot harus dicegah sebab mengganggu aktivitas. Kalau Anda nggak cegah nyeri otot, nanti apa? Anda nggak mau olahraga. Ya, jangan jangan tunggu sakit baru Anda terapi. Jangan, sebelum sakit lakukan terapi, lakukan massage. Ya. Keempat, kurang aktivitas akibat tidak berolahraga gara-gara sakit berisiko komplikasi, bisa menyebabkan diabetes, obesitas, hipertensi. Nah, banyak orang yang tidak mengerti kenapa atau melupakan bahwa dia diabetes, dia hipertensi, dia obesitas. Salah satu latar belakangnya adalah sakit pada otot, sakit pinggang. Banyak orang yang habis latihan suka sakit pinggang jadi malas olahraga, ya. Kemudian, nah ini pengalaman saya nih pada banyak orang, obat-obatan pereda nyeri bisa menurunkan testosteron, bahkan bisa menurunkan fungsi ereksi. Kebayang nggak ada seorang perempuan tingginya 160 cm, beratnya nggak 50-an kilo, langsing, tensinya bisa di angka 160, teman-teman. Jadi dia makan obat hipertensi terus-terusan. Pada usia di bawah 45 tahun. Kenapa dia pakai obat hipertensi terus-terusan? Karena tensinya tinggi. Kenapa tensinya tinggi? Ternyata dia sakit kepala dan hampir setiap hari minum obat sakit kepala. Nggak sekali dua kali, bahkan satu yang sangat membekas sama saya, peserta pelatihan saya, pasien saya harus mengalami stroke, pecah pembuluh darah, dan itu dia punya kebiasaan salah satunya meminum obat paracetamol. Saya minta Anda Bapak Ibu, Bapak-bapak, kalau Anda biasa mengkonsumsi obat sakit kepala untuk meredakan nyeri, hentikan. Mendingan Anda terapi datang ke klinik saya. Resikonya stroke ya. Selain itu juga obat-obatan pereda nyeri ini menurunkan testosteron, gairah Anda hilang karena obat-obatan ini. Kebayang ya pasangan Anda sedemikian seksinya, udah foreplay, udah apa, Anda nggak punya hasrat, nggak ada testosteron tuh nggak ada hasrat. Bukannya nggak cinta, tapi hasrat tuh nggak ada. Kenapa? Testosteronnya rendah. Ya, oke, slide berikut. Slide berikut, Bro Admin. Nah, inilah tempat-tempat di mana orang banyak mengalami masalah yang sering kali dituduh masalah sakit sendi. Padahal sering kali masalahnya di otot. Di siku bisa berupa tenis elbow atau golf elbow, di bahu suka disebut frozen shoulder, di pergelangan tangan disebut carpal tunnel syndrome, di lutut suka dibilang nyeri lutut, kemudian di pinggang suka dibilang saraf kejepit, di ankle, di mata kaki, di leher, ya, dan di tangan, ya. Kok di tangan situ? Oke, itulah gitu ya. Nah, ini masalah-masalah yang harus kita cegah dengan terapi massage rutin itu perginya ke tadi saya bilang misalnya Anda pergi ke bersih sehat atau apa kayak silakan. Nah, tapi kalau ada masalah nyeri, tempat saya Anda boleh datang. Slide berikut, Mas Admin. Slide berikut.
Nah, ini Anda lihat nih, kalau misalnya bahu saya tusuk nih pakai jarum akupunktur. Konsumsi vitamin B, kalmaxin, boleh nggak? Boleh, tapi yang natural. Nanti ya kita bahas ya sebentar ya Pak. Sabar, sabar. Belum nyampe ke sana. Ini lihat nih, kalau ada yang punya masalah sakit bahu, seringkali bukan di otot deltoidnya aja, tapi bisa di trapezius di belakangnya yang bikin masalah. Nah, kemudian yang di tengah itu ada gambar seorang yang sakit yang disebut saraf kejepit, padahal bukan saraf kejepit. Itu otot-otot dari garis tengah itu di sebelah kiri kanannya itu di sebelah tulang spine, itu otot yang sakit keram di situ spasme. Nah, itu pakai jarum dengan kedalaman sekitar 5 cm ke dalam. Kalau pakai jempol dia nggak nyampe tuh. Nah, dengan jarum nyerinya hilang, eh, rasanya bisa langsung nyaman, Pak. Ya. Kemudian ada yang masalah lutut itu saya kasih lihat tuh ditusuk di lututnya dan ini beda dengan akupunktur. Saya tusuknya langsung di tempat sakitnya. Nah, ini yang saya kerjakan di klinik ya. Jadi sedikit berpromosi lah. Kalau Anda mau datang silakan nanti hubungi klinik, saya kasih lihat, saya kasih nomornya. Slide berikut, slide berikut, Bro Admin. Nah, berikut adalah poin berikut adalah kesehatan pembuluh darah. Ini saya ngasih lihat ya. Jadi ada 3 kata kunci nih sekarang Pak. 3 kata kunci untuk kesehatan pembuluh darah ya. Pertama, arteri yang bersih. Kedua, arteri yang elastis. Kedua, arteri yang elastis. Ketiga, arteri yang terbuka. Nah, di atas itu ada gambar tuh arteri yang membuka ya. Nah, supaya bisa membuka gitu, lihat kan arterinya bersih ya. Pembuluh darahnya bersih dan dia elastis. Nah, yang di bawah saya mau ngasih lihat, kalau ada sumbatan, sumbatan ini menyebabkan arteri tidak bisa memproduksi oksida nitrit. Jadi begini, si pembuluh darah itu bisa membuka karena bagian dalamnya itu, bagian dalam pembuluh darah itu menghasilkan molekul namanya oksida nitrit. Nah, oksida nitrit ini akan membuat si pembuluh darah membuka melebar. Ya, supaya bisa membuka melebar ya kan harus elastis. Ya. Nah, sekarang kita pengen bapak-bapak semua arterinya seperti ini supaya yang bersih seperti yang di atas supaya darah bisa masuk sampai ke alat vital dan semua organ tubuh Anda. Kalau ada penyumbatan seperti ini maka kemampuan untuk menghasilkan oksida nitritnya kurang karena kesumbat ya. Ya, ini yang kita mau cegah dan mungkin sudah terjadi sama Anda nih masalah pembuluh darah ini. Dan sekali lagi kalau sudah ada di penis di mana tandanya adalah ereksi yang kurang kuat, yang kita waspadai bukan seksnya tapi jantungnya dan otaknya. Gitu. Jadi sekali lagi, ini bukan urusan seks, ini urusan kesehatan jantung dan otak saya ini. Oke, slide berikut. Slide berikut. Bro admin. Nah, bro admin. Nah, saya kasih lihat nih. Jadi arteri kalau sudah tersumbat di satu titik, berarti tersumbat semuanya ya, teman-teman, bapak-bapak sekalian. Makanya kalau udah tersumbat di satu titik, udah di mana-mana udah ada sumbatan. Salah satu tandanya adalah penisnya mau ereksi apa enggak. Kalau penisnya ada ereksi, udah apa? Kalau penisnya malas ereksi, berarti uh, mungkin sudah ada sumbatan, dan kalau udah ada sumbatan di penis, bisa jadi ada di seluruh organ seluruh tubuh kita. Oke, slide berikut. Nah, sekarang saya mau kasih lihat clue-nya untuk mencegah proses penyumbatan tersebut. Nah, pertama, makan buah 3 kali sehari. Nanti ya Pak, yang mau makan buah apa ntar ya. Makan buah 3 kali sehari, karbohidratnya sehat, tiduran, minum obat baru hilang. Penyebabnya harus dicari Pak. Ya, penyebabnya dicari. Coba datang ke klinik nanti kita pelajari ya. Bapak di mana alamatnya? Saya di Jakarta soalnya itu. Jakarta. Nanti di grup saya bagi ya alamat praktek saya ya bagi yang mau. Ya. Eh, waduh di Jambi ya. Nanti mungkin kita pakai video call ya Pak. Konsultasi via video call nanti. Karena obat-obat biduran, obat anti alergi itu juga bisa menyebabkan masalah pada disfungsi pada masalah ereksi laki-laki. Itu harus dibersihkan, ususnya harus dibersihkan, kemudian livernya harus dibersihkan, kemudian kalau ada tambalan gigi yang dari logam,
Ada tambalan gigi yang dari logam nggak Pak, yang warna hitam? Nah, kalau ada, itu harus diangkat itu. Itu yang bikin biduran itu salah satunya itu. Jadi cari dokter gigi yang mau. Nggak semua dokter gigi mau loh. Kalau dokter giginya nggak mau, nggak ada ya bagus kalau nggak ada. Berarti tinggal masalah di liver aja. Nanti kita video call ya Pak. Cari waktu minggu depan. Oke? Nah, kemudian tidak digoreng tapi enak, lemak sehat, air putih cukup. Slide lagi. Slide lagi. Nah, sekarang ini, Pak. Ini adalah makanan buah-buahan yang membantu kontrol gula darah. Oke? Ini buah-buahan yang bantu kontrol gula darah. Bisa lihat buah apa itu? Timun, pare, dan apel ya. Timun, pare, dan apel. Sebentar. Oke, timun, pare, dan apel. Ini membantu kontrol gula darah. Jadi untuk menderita diabetes, untuk mencegah impotensi dan mencegah gula darah naik sebelum makan, Anda boleh konsumsi baik boleh di blender atau dimakan begitu aja timun dan atau apel. Tapi kalau mau sekalian punya kemampuan nurunin gula darah seperti yang punya Asia seperti insulin, Anda tambahkan sepotong pare, sepotong kecil aja itu pare kayak begitu di blender dengan apel yang agak manis dengan apa timun. Anda minum sebelum makan rutin. Kalau nggak kuat ya sudah nggak usah pakai pare, tapi pakai timun dan apel saja. Ini membantu kontrol gula darah, ya. Jadi kalau makan buah 3 kali sehari, pilih ini aja. Boleh nggak yang lain? Boleh, yang kurang manis boleh. Misalnya pir boleh, kemudian tomat boleh, gitu ya. Jadi yang kurang manis. Oke, slide berikut. Slide berikut, Bro Admin. Mana Bro Admin? Bro Admin. Nah, ini adalah buah-buahan yang membantu menurunkan tekanan darah. Dan saya sudah praktekkan sama beberapa pasien saya dengan hasil yang menakjubkan. Semangka, timun, melon. Yang pengalaman yang paling keren sih semangka. Jadi saya punya pasien gagal ginjal, saya kasih semangka, tekanan darahnya itu di rata-rata di angka 180. Eh, udah pakai obat 2 macam. Beliau sebetulnya udah meninggal, tapi sayang sekali bukan karena resepnya tidak tepat, tapi beliau melanggar. Jadi dari kreatinnya yang luar biasa aneh bisa sampai ke angka 25, udah turun sampai di angka 8, beliau makan sembarangan lagi, ya udah stroke ya. Suaranya masih kedengaran nggak? Sorry, kedengaran nggak? Tes tes. Masih kedengaran suara saya? Aman? Oke, lanjut ya. Jadi saya mau ceritakan semangka. Eh, teman saya ini, pasien saya, teman saya, itu tensinya tadinya 180 dengan obat 2 macam. Wah, kayak pakai Echo ya. Echo, gitu ya. Padahal saya tadi gara-gara nyolokin ini, nyolokin apa namanya, nyolokin charger soalnya habis baterai. Suara kadang hilang. Sekarang jelas nggak? Tes, tes. Jelas nggak? Halo, coba sekali lagi Pak. Tolong dibantu saya. Jelas. Oke. Nah, eh, teman saya ini tensinya tadinya 180, nggak turun-turun. Udah pakai obat 2 macam. Nggak turun-turun, Pak. Kebayang nggak? Istrinya juga ngeluh lah. Nggak bisa ngaceng. Masih muda. Umur berapa ya? Belum sampai 40 umurnya. Saya kasih semangka, satu hari makan semangka 3 kali.
itu tensinya rata-rata langsung di 140 Pak, dan bisa ngurangin obat satu. Jadi tinggal satu obat dan modal semangka dan atau melon. Jadi modalnya kalau nggak semangka melon ganti-ganti ya. Itu tensinya bisa stabil di angka 140 dan kreatinin yang dari 25 bisa turun ke angka 8. Saya optimis waktu itu bisa kembali normal. Tapi ya beliau itu nekat, makanya habis itu makan warteg yang makanannya tempe goreng tepung dengan minyak jelantah gitu. Kemudian apa namanya, masih makan burger dari satu waralaba terkenal di Indonesia, masih suka makan bakso, ya setelah tiba-tiba stroke pada saat lagi COVID-COVID-nya itu, saya masih ingat, nggak bisa nolong lagi saya. Ya, tapi paling tidak pengalaman pernah membantu dia itu dengan buah-buahan ini bisa Anda pakai ya Pak. Jika Anda punya masalah tekanan darah tinggi, Anda rutin jalan kaki, Anda makan buah-buahan ini 3 kali sehari, nanti Anda tes. Kalau ternyata tekanan darah Anda normal, Anda bisa minta tolong sama dokternya untuk mengurangi obat-obatan. Sebab obat-obatan hipertensi itu ada yang bilang hampir semua, kalau saya sih nggak menuduh semua lah. Paling nggak 3 diantaranya, saya nggak sebut merek juga, beta blocker, calcium channel blocker, dan diuretik, itu bisa menyebabkan hipotensi. Penderita hipertensi itu bisa menyebabkan ketika minum obat itu bisa mengalami impotensi. Tidak pasti, tapi bisa. Jadi kebayang masih muda, badannya bagus, 3 kali sehari dengan volume kalau di blender itu sekitar 200 cc Pak, segelas air mineral. Jadi kalau saya suka blender, tapi blendernya nggak pakai air tambahan ya, pakai blender yang bagus lah. Kalau ada yang butuh blender bagus, ntar japri saya, semuanya saya jual deh. Teman partner seminar saya pakai blender, saya pakai blender itu udah 10 tahun, mantap. Saya pakai itu jadi biji semangka, biji biji melon itu saya makan, saya konsumsi gitu jadi enak di blender. Itu kira-kira 200 cc lah kalau di blender. Tapi kalau di mangkok semangkok atau kalau makan apel tanggungnya ukuran tanggung itu sekitar 2 apel saya makan sekali jalan. Ya, kalau bisa begitu. Kalau enggak ya sepotong satu buah apel pagi, satu timun siang, satu potong pepaya malam juga boleh, nggak ada masalah. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Ya, semangka nggak ada biji boleh nggak? Boleh sih, tapi kalau bisa cari yang ada biji lah Pak, lebih sehat Pak. Semangka yang ada biji itu semangka yang kecil-kecil Pak. Ada semangka baby 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 watermelon itu lebih sehat. Ini saya juga heran di Indonesia kenapa sekarang semangka dengan biji hilang ya. Padahal justru di dalam biji semangka itu ada eh, bahan untuk sel terapi yang sangat-sangat powerful ya, sangat powerful. Tapi kita seperti ada yang ada yang mencekoki kita dengan buah-buahan yang merupakan buah-buahan rekayasa genetik. Saya sendiri tidak terlalu itu makanan begitu. Oke, slide berikut. Slide berikut, Bro Admin. Nah, ini membantu pembersihan pembuluh darah. Apa itu? Sama tadi, apel sama bijinya, anggur sama bijinya, anggur hitam, semangka sama bijinya, alpukat sama bijinya. Potong aja, ya kalau alpukat itu makan bijinya nggak usah semua Pak. 1/8 aja kalau Anda mau blender. Jadi bijinya itu dipecah, itu membantu proses pembersihan pembuluh darah. Tadi di awal udah saya kasih lihat ya gambaran-gambaran kenapa pembuluh darah bisa tersumbat ya, karena oksidasi gitu ya. Dengan memakan buah-buahan ini, Anda mencegah keberlanjutan proses penyumbatan dengan bantuan biji-bijinya. Penyumbatan yang sudah terjadi bisa Anda bantu bersihkan. Tidak 100%, mungkin tidak 100%. Yang udah terlanjur terlalu keras memang nggak bisa. Tapi yang masih lunak-lunak mungkin masih bisa dibersihkan. Sehingga dengan bantuan olahraga yang teratur, kita bisa berharap pembuluh darah kita bisa lebih sehat, ereksi bisa kembali lebih normal. Katakanlah misalnya Anda berencana, misalnya nih, dalam 1 minggu aktivitas seksual Anda misalnya eh, misalnya nih eh, 2 kali lah gitu. Jadi sebulan 8 kali. Dari sebulan 8 kali misalnya Anda membutuhkan bantuan Viagra atau Cialis atau Levitra, ya dari 8 kali Anda membutuhkan bantuan 2 kali lah. Sisanya Anda bisa normal. Nggak apa-apa Pak. Kayak begitu ya.
Kalau bisa tanpa obat akan lebih bagus, itu aja, akan lebih bagus. Tapi kalau misalnya rasanya lagi nggak kuat, kan kadang-kadang manusia lagi ngerasa kayaknya lagi nggak kuatnya, ya udah obatnya dipakai. Tapi kalau lagi nggak kuat, ya udah jangan dipaksa, pakai aja. Dengan catatan, hati-hati, jangan jangan konsumsi minuman berenergi. Itu bahannya kafein sintetis. Nah, kafein sintetis itu menyebabkan tubuh itu kok gini, bedanya kafein alami dari kopi dibandingkan dengan kafein sintetis dari minuman berenergi adalah begini, Pak. Kalau Anda pakai kafein dari kopi, Anda capek, Anda masih bisa dipaksa kontraksi ototnya, tapi begitu otot Anda give up, menyerah, udah selesai, Anda nggak bisa terusin. Anda bisa maksimal, tapi begitu udah maksimal, Anda nggak bisa terusin. Tapi kalau kafein sintetis, batas maksimal itu dilewatin, Pak, ditembus. Jadi kalau Anda otot jantungnya misalnya nggak kuat, batas maksimalnya dilewatin, jantung Anda kejang-kejang. Makanya banyak yang meninggal mendadak. Dan nggak satu dua kali, Pak. Coba kalau Anda ngecek di Google itu, pria paruh baya, umur 49 tahun, meninggal saat berhubungan badan. Pakai obat kuat dan minuman berenergi. Nah, ketika Anda sudah kuat, saya kembalikan ke filosofi awal kita ya. Kalau ketika Anda harus menggunakan obat kuat, berarti Anda sudah tidak kuat. Berarti bahaya sudah mengancam Anda dengan kematian mendadak. Kembalikan secara alami. Kalau pengen yang obat kuat alami, ya mendingan Anda pakai kopi Volten tadi yang saya sharing tadi. Kopi jahe hitam. Kalau pakai itu nggak mending, ya sudah berarti something is going wrong. Mesti Anda perbaiki dulu kesehatan Anda. Ya, sama kayak motor lah. Anda sudah ngerasa nih motornya nih kok remnya kayak blong-blong. Ya masa Anda terusin naik motornya? Ya servis dulu lah. Atau kalau memang sementara harus dipakai, Anda sangat waspada dengan kecepatan lambat sampai Anda bisa servis, sampai kemudian ketika sudah diservis, ketika sudah diservis selesai, Anda lanjutkan penggunaan motor seperti sedia kala. Tapi sementara belum diservis, kalau remnya blong, ya berarti kan Anda harus hati-hati. Harus misalnya yang blong itu rem di kaki, ya berarti rem tangan kanan kiri harus siap semua gitu. Itu filosofinya ya, Bapak-bapak. Lanjut ya, slide berikut, Bro Admin. Slide berikut. Nah, inilah sumber karbohidrat Anda setiap hari. Jadi tadi ada yang tanya, diabetes masih makan nasi putih? Udah nggak bisa. Orang diabetes jangan makan nasi putih lagi. Nasi putih, roti, kue itu udah nggak ada. Anda sedang memperburuk kondisi diri Anda sendiri. Kecuali Anda sudah give up dengan kehidupan, ya udah terserah. Udahlah, gue beginilah. Ada banyak yang gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan pilih. Tapi kalau Anda masih semangat dengan kehidupan, tukar semua karbohidrat. Ubi juga bagus. Ya, Anda bikin, ada ngerebus ubi, ubi yang warnanya oranye tuh, campur dengan singkong, campur dengan pisang, kemudian kasih gula aren sedikit, kemudian setelah selesai direbus, Anda tambahkan santan kelapa segar, jadi kolak deh. Itu nggak apa-apa. Atau makan bubur kacang hijau, ketan hitam, tapi jangan pakai gula. Bubur kacang hijau yang di warung-warung komersial itu gula semua, Pak. Waduh, itu payah itu. Kacang hijaunya sehat, ketemu gula pasir jadi nggak sehat. Ya, jadi sampaikan sama eh, Mai tua, sama ibu di rumah. Coba mulai sekarang salah satu dari makanan Anda adalah kacang hijau ketan hitam pakai santan, nggak pakai gula pasir. Kalau pakai gula, gula aren. Kalau mau ada rasa, kasih garam sedikit. Atau makan ketan hitam pakai kelapa, itu kan udah enak. Ya, itu sumber karbohidrat Anda. Nah, kalau misalnya Anda ingin sedikit lebih effort atau lebih usaha sedikit, misalnya nih, Anda nggak ketemu nasi lagi, katanya. Anda cukup makan sayur dan proteinnya nggak digoreng. Dan untuk tambah tenaganya, misalnya Anda makan capcay aja nih, capcay kan udah ada dagingnya tuh. Anda makan buah sebelum makan, makan capcay. Nah, untuk ada tenaganya, Anda makan pisang. Pisang itu kasih energi instan. Jadi Anda bisa tetap beraktivitas normal, tenaga Anda nggak blong, benar-benar kuat, dan perut Anda kenyang. Nah, itu contoh. Ya, tapi kalau mau karbohidrat, ya Anda silakan pilih nasi merah, roti gandum, kemudian ubi, singkong, kentang juga boleh, ya, kacang hitam, kacang merah juga boleh. Oke, slide lagi, Bro Admin. Slide lagi. Nah, ini contohnya, ada humus. Kalau telur gimana? Telur itu sumber protein, Pak. Jangan digoreng.
jangan digoreng. Atau mau di asal panas saja, ditumis saja boleh lah. Atau jadi ini, jadi apa namanya, omelet gitu. Tapi minyaknya pakai pancinya panci aluminium. Satu hari Anda boleh makan putih telur, boleh makan sampai 10 kok. Tapi kuningnya satu aja ya. Itu sumber protein. Ini contohnya kacang hijau atau contohnya humus ya, karbohidrat yang lebih sehat. Slide lagi, Bro Admin. Slide lagi. Nah, hindari makanan seperti ini ya. Ini udah nggak masuk dalam dalam menu Anda nih. Ya, sekali-kalilah hari Minggu lah. Tapi kalau Anda sudah sehat ya, kalau ereksinya udah keras, boleh lagi makan ini. Kalau enggak ya jangan. Slide lagi. Slide lagi, Bro Admin. Nah, ini menu enak yang tidak digoreng. Jadi banyak ya. Orang bule itu ada-ada aja ya. Bikin telur. Tadi ada yang Bapak tanya telur. Telur campur alpukat tuh kayak gitu. Ya. Atau roti, kasih daging, kasih jadi kayak sandwich gitu. Atau fusilli pakai daging ayam panggang. Contohnya kan makanya enak dari digoreng. Gak lazim, bukan makanan Indonesia biasa. Tapi sekarang kayaknya anak-anak muda zaman sekarang udah biasa deh makan begini. Slide lagi. Bro Admin, slide lagi. Nah, ini contoh menu enak tidak digoreng. Ya, misalnya Anda makan steak pakai apa tuh? Pakai ayam kayak atau pakai tuna kayak atau pakai apa? Atau nasi telur, nasi merah pakai telur, nah seperti itu. Atau pakai telur ceplok seperti itu. Nah, ini contoh makanan yang lebih sehat. Ya, slide lagi. Nah, ini contoh lemak sehat yang sebaiknya kita makan kalau bisa tiap hari ada. Kalau nggak bisa dari kacang-kacangan ya alpukat, ya kelapa, atau dari suplementasi makanan juga nggak apa-apa. Ya, slide lagi. Nah, minum air putih cukup penting ya. Tadi ada yang tanya sama saya ulangi. Anda boleh pakai aturan main 8 gelas air putih per hari, atau Anda pakai aturan main yang 30 cc per kilogram berat badan per hari. Saya pakai aturan main yang kedua. Kalau saya personal pakai yang kedua. Jadi satu hari saya itu bisa minum air sekitar 2,7 liter air putih di luar kopi, di luar teh. Ya, tidak termasuk kopi, tidak termasuk teh, saya minum satu hari 2 kali. Satu hari 2,7 liter. Tapi ada teman-teman yang menggunakan metode 8 gelas per hari. Silakan Anda mau pilih yang mana. Dua-duanya yang penting cukup air. Kalau Anda bilang, oh diabetes banyak kencing, justru kita ingin Anda minum air terus supaya terjadi pengenceran darah dan mencegah supaya gula darah tidak naik dengan memilih karbohidrat tadi, sehingga Anda tidak banyak kencing. Terusin minum air putihnya, terusin Pak, terusin. Tapi supaya tidak muncul manifestasi seperti itu, nasi merahnya ditukar. Nasinya tukar jadi nasi merah. Biasakan makan kacang hijau. Semua dimulai dari mindset, Pak. Dari keinginan kita mau sehat. Ya, diabetes itu adalah kondisi akibat dari pilihan hidup yang tidak sehat bertahun-tahun. Dampaknya menjengkelkan, salah satunya ya ereksinya nggak keras. Itu karena pilihan kita yang salah yang kemarin. Nah sekarang Anda sudah belajar nih, garis besarnya sudah belajar semua. Tinggal praktekin. Saya bilang, saya tidak janji ereksinya pasti keras. Yang saya pengen adalah bapak-bapak sekalian mempraktekkan pola hidup sehat, mudah-mudahan kembali sehat bugar bergairah seksi celebui. Ya, slide berikut, slide berikut, berarti. Nah, terima kasih. Ini telepon saya atau enggak ya di WhatsApp grup aja ya. Sekarang saya mau baca pertanyaan dulu ya. Saya pertanyaan dulu, saya urut aja ya. Biji alpukat dicampur seukuran jempol boleh nggak? Boleh. Ya, Bapak Muhammad Fadli boleh. Semangka nggak ada bijinya boleh. Tadi saya udah jawab ya, Pak Muhammad Fadli. Kalau bisa yang ada biji. Nah, 3 kali sehari itu dengan volume berapa tadi sudah disebutkan, bisa 3 apel sehari atau 200 cc, oke. Oke, nah mungkin sampai sini. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman, Bapak Ibu? Sudah selesai acara kita malam hari ini. Eh, Coba dikasih gambarnya semua, Bro Admin, biar kita bisa ngelihat sama-sama semuanya.
Kelihatan ya? Oh, oke. Saya salam dulu ya, Mas Gendon Purboyo, Sili, Sili Sastra Sembiring. Halo Sili, maju-maju. Bapak Sutarto, Bapak Muhammad Fadli, Bapak Mehmet Umar, Bapak Zahir, Bapak Aifun, Bapak Nafi, Bapak Daniel Wilson, Bapak Nanang Nazarudin, Bapak Rosidin, dan Pak Arisman. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, ada yang masih tanya nggak? Nggak ya? Oke, eh, kalau nggak ada yang tanya lagi, itu nanti kita bisa lanjut di grup ya. Kenapa? Bro admin itu ada yang mau tanya nggak? Coba kalau ada yang mau tanya. Ada ya? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini kita selesai jam 9.20, sedikit lebih cepat dari jadwal. Oke, bisa diketik aja pertanyaan kata Bro admin. Masih ada waktu 10 menit nih sebelum kita bubar. Masih ada waktu 10 menit, monggo ada yang mau tanya apa? Ada? Untuk latihan beban seperti apa? Tadi kita sudah sampaikan. Ya. Untuk latihan beban itu yang penting dasar-dasarnya dulu tadi adalah basicnya tadi latihan push up tembok dulu, push up tembok dulu, sama squat seminggu 2 kali aja. Jadi misalnya Senin Kamis saja. Jadi Senin Kamis misalnya Senin Kamis itu 4 kali push up, 4 kali squat. Ya, Kamis juga begitu. 2 kali seminggu. Nanti kalau sudah terbiasa jadi 3 kali seminggu. Ya, jadi itu yang saya sarankan. Nanti kalau pengen lebih lanjut, info-infonya kita ngobrol-ngobrol di WhatsApp grup lagi. Dok, kekurangan testo atau sumbatan bagaimana? Nah, tadi saya sarankan pakai terapi natural dulu. Tapi seandainya Bapak mau terapi testosteron, nanti Anda boleh datang ke klinik saya. Nanti di klinik saya share alamat klinik saya ya. PowerPoint boleh di-share, nanti saya share di WhatsApp grup ya. Semuanya ada di WhatsApp grup kan ini. Ini Oppo Echo ya. Coba ntar kita ngobrol sama si penyedianya nih PowerPoint-nya. Pak, nanti PowerPoint saya share. Baik, kalau gitu terima kasih Bapak-Bapak. Selamat malam. Kita akhiri sampai sini.